Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yang membacanya termasuk ibadah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Begitu juga Al-Quran sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan sebagai petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab pedoman bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasalah membacanya, mempelajarinya, memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman. Kemudian kita amalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah ia yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, saat ini banyak orang yang tidak lagi mau membaca Al-Quran. Jangankan membacanya, menyentuhnya pun jaga jarang. Mereka lebih suka baca koran ketimbang Al-Quran. Mereka lebih suka menonton televisi daripada mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Mereka lebih suka ngerumpi daripada harus membaca firman ilahi. Mereka malah gemar berdusta dan mengadu domba daripada harus mengamalkan kandungan kitab sucinya. Mereka lebih suka rumah mereka dipenuhi dengan musik-musik daripada harus mendengarkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak mengetahui akan pentingnya membaca Al-Quran tersebut? Hingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Fa innal baita alladzi la yaqra'u fihi al-Quran yaqillu khairu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan menjadi sempit datangnya kebaikan dan bertambah banyak kejelekannya, dan menjadi sempit rezeki yang memiliki rumah. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis tersebut sangat jelas dan gamblang menerangkan tentang salah satu hikmah dan faidah membaca Al-Quran. Tetapi kesadaran membaca Al-Quran di kalangan masyarakat kita, khususnya anak-anak, sudah berkurang dan menurun. Anak sekarang lebih gemar main handphone ketimbang harus membaca Al-Quran. Mereka lebih suka bermain PlayStation dari pagi sampai sore daripada belajar mengaji ke TPA. Itu semua tidak lain dan tidak bukan merupakan tantangan dan pengaruh zaman modern yang lebih banyak memberikan efek negatif kepada generasi muda Islam sekarang ini. Padahal harapan dan impian semua orang tua adalah kelak buah hatinya menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, terutamanya agamanya. Disinilah seharusnya peran orang tua sebagai pendidik hendaknya mengarahkan anak-anaknya untuk belajar membaca Al-Quran sejak dini dan mengamalkannya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, sudahkah kita sebagai orang tua membaca Al-Quran sebelum memerintahkan anak kita untuk belajar dan membacanya? Jawabannya pada diri kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai figur tauladan dalam keluarga. Bagaimana anak mau membaca Al-Quran sementara orang tuanya sendiri juga tidak membaca Al-Quran? Ibarat sebuah pepatah, ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Oleh karena itu, orang tua juga harus menyadari dirinya sendiri sebelum ia memerintahkan kepada anak-anaknya. Mereka harus introspeksi diri sebelum mereka menganjurkan kepada buah hatinya. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Akhirnya
Marilah kita bersama-sama memohonkan sembari berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan rahmat-Nya untuk senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.